Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 5 Oktober 2023 bersama Ibu Linda Wahyudi dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Shalom, halo sahabat Fresh Juice yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya Linda Wahyudi dari Denpasar. Hari ini Kamis 5 Oktober 2023 merupakan pekan biasa ke-26 dan gereja mengajak kita untuk merenungkan Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 12. Mari kita bersama-sama mendengarkan Injil Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Tuhan menunjuk 70 murid. Ia mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Berkatalah ia kepada mereka, "Tuaian banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, agar ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kalian seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, maka salammu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini kita mendengar Yesus mengutus 70 murid berdua-dua. Jadi selain 12 rasul yang dibina secara khusus oleh Yesus dan mengikuti dia terus-menerus dalam perjalanannya, ada murid-murid lain yang percaya kepada Yesus, tetapi tidak khusus mengikuti dia kemana-mana. Kita pun sebagai murid diutus Yesus sebagai bagian dari gereja, bukan keinginan atau hobi pribadi. Jadi perutusan itu berasal dari Tuhan sendiri. Maka
Alangkah baiknya bila kita meletakkan semua tugas perutusan kita pada doa yang merupakan sumber kekuatan dari segala daya kehidupan. Nah, Yesus meminta kita untuk memperhatikan pesannya bahwa 1. Kita diutus untuk perkara-perkara sulit dan berbahaya seperti anak domba ke tengah serigala. 2. Seorang utusan bukan bermodalkan uang, bekal atau keamanan yang dilambangkan dengan kasut. Dia hanya boleh mengandalkan Allah sebagai sang pengutus. 3. Seorang utusan harus punya prioritas. Karena itu, tidak boleh berhenti ngobrol dan memberi salam kepada orang-orang yang dikenal di jalan. 4. Seorang utusan yang setia tidak pindah-pindah tempat, terima apa adanya, tidak mencari keuntungan diri sendiri, setia dalam tugas sampai jelas ia tidak diterima. 5. Tugas seorang utusan adalah membawa damai, menyembuhkan orang sakit, dan menunjukkan kerajaan Allah sudah dekat. Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, merenungkan tugas perutusan pada Injil hari ini membuat kita jadi bertanya, sebenarnya menjadi seorang utusan itu berkat atau beban? Mampukah Anda dan saya? Nah, di suatu hari dalam ulang tahun Fresh Juice, saya ditanya oleh sekelompok orang yang ingin menjadi seorang pewarta. Apa dan bagaimana saya bisa menjadi seorang pewarta? Saya mengatakan bahwa dari saya muda, saya sangat mengidolakan Santo Thomas Aquinas, salah satu filsuf dan teolog terbesar Gereja Katolik. Nah, yang paling menarik bagi saya saat itu adalah bahwa Santo Thomas Aquinas bertambah-tambah hikmat dan kepandaiannya karena mempunyai relasinya yang begitu intim dengan Allah melalui hidup doanya. Dan sejak saat itulah saya berprinsip bahwa sebelum saya menjadi seorang pewarta, saya harus menjadikan dulu diri saya sebagai seorang pendoa, seorang yang mempunyai relasi dan komunikasi yang intim dan ajak dengan Allah. Dan saya memang melakukannya sampai hari ini, terinspirasi oleh idola saya itu. Bagi saya, seorang utusan tanpa dibarengi dengan hidup doa yang terus bertumbuh akan menjadi sebuah kesombongan diri dan kesia-siaan belaka. Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, mari kita selalu menjaga kesadaran kita bahwa kita hidup di dunia ini sebagai seorang utusan yang membawa visi dan misi Allah kepada dunia tentang sebuah keselamatan, tentang sebuah kabar gembira. Maka, mari kita bersikap sebagai seorang utusan seperti yang Tuhan Yesus tunjukkan pada Injil hari ini. Yang pertama, selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara kehidupan kita. Yang kedua, fokus dan sungguh-sungguh memberikan diri pada prioritas kehidupan kita. Dan yang ketiga, tulus dan setia dalam semua pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Yang keempat, mempunyai kehidupan yang selalu memberikan dampak positif
menolong, menghibur, menjaga dan melindungi diri dari yang jahat, serta memberi harapan hidup bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi gereja, dan bangsa serta negara kita. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dan bukan setiap orang Kristen yang keluar masuk gereja adalah seorang murid, melainkan dia yang menghidupi perutusannya. Amin. Marilah kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang menyegarkan kami kembali akan perutusan kami sebagai seorang murid, sebagai seorang utusan-Mu. Ajarilah kami selalu untuk mampu menghidupi kehidupan kami sebagai seorang utusan-Mu yang sejati, pembawa kabar gembira dan melakukan banyak kebaikan bagi diri kami, keluarga kami, gereja dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 5 Oktober 2023. Terima kasih kepada Ibu Linda Wahyudi untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.